Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Khairi dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tugas organisasi sistem komputer. Yang pertama, software. Pengertian software adalah perangkat lunak yang gunanya untuk data yang diinformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, ditulis oleh komputer. Kedua, ciri-ciri software. Ciri-ciri software ada beberapa. Yang pertama, sebagai alat penunjang hardware. Kedua, bersifat open source, freeware, shareware, dan komersial. Ketiga, butuh file installer untuk menginstalnya. Yang keempat, mudah terserang virus komputer. Yang ketiga, fungsi software. Fungsi software sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware pada komputer. Keempat, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Yang keempat, mengidentifikasi program dalam komputer. Jenis-jenis software dan contohnya. Yang pertama, operating system. Salah satu jenis software adalah operating system yang berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga berbentuk menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna. Kedua, programming language. Jenis software programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contohnya adalah HTML, Java, C++, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat ini berfungsi sebagai tujuan pembuatnya. Contoh software program adalah Microsoft Excel, Word. Yang kelima, jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah software yang digunakan untuk membagikan iklan secara online secara otomatis di layar komputer pengguna. Kedua, firmware adalah jenis penyimpan perangkat lunak. Ketiga, freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu. Yang keempat, open source adalah software yang kode sumbernya bisa dibuka. Selanjutnya ada hardware. Pengertian hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalam yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyimpan instruksi untuk perangkat keras. Ciri-ciri hardware salah satunya ciri-ciri hardware memiliki bentuk fisik. Kedua, umumnya bersifat keras. Ketiga, terdapat di bagian luar komputer. Keempat, media penghubung antara user dan software. Fungsi utama hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja dengan baik. Namun jika dijabarkan ada beberapa fungsi hardware, yaitu memberi output. Yang pertama adalah memberi output kepada user. Kedua, memberi input. Ketiga, menyimpan informasi dan data. Keempat, mengelola informasi dan data. Jenis-jenis hardware. Yang pertama ada hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru. Contohnya monitor, printer, speaker. Kedua, hardware input.
Tujuan input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Contohnya adalah mouse, keyboard, dan scanner. Yang ketiga ada hardware proses. Hardware proses adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengelola pada komputer. Perangkat ini biasanya disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinput. Beberapa contoh hardware proses adalah CPU, VGA, dan RAM. Yang keempat ada strong device. Strong device berarti penyimpanan. Ini merupakan bagian hardware yang berfungsi menyimpan data komputer berupa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini adalah hard disk, flash disk, dan optical disk. 5. Perangkat tambahan. Perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perangkat user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral. Gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dan koneksi. Dan terakhir ada struktur komputer. Struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Secara sederhana, struktur komputer bisa digambarkan dalam diagrama di bawah. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Fungsi yang pertama adalah input device. Input device adalah perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data perintah ke suatu komputer. Dibagi menjadi dua, perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Kedua ada output device. Output device adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti suara, gambar, ataupun dokumen hard copy. Yang kedua ada port 1/0 adalah port di mana setiap port dibagi menjadi kontrol prosesor. Intinya itu saling digunakan untuk memasar perangkat tambahan seperti flash disk ataupun yang lain. Contohnya ada port paralel, port serial, port PS2, port USB, port VGA, dan port audio. Yang keempat ada CPU. CPU adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses utama pada sebuah komputer. CPU juga disebut sebagai otak komputer. Yang kelima ada memori. Memori adalah perangkat komputer yang berfungsi menyimpan data sementara. Contoh, memori internal dan memori eksternal. Yang terakhir ada databus. Databus adalah jalur perpindahan antara modul dalam sistem komputer pada suatu saat tertentu. Biasanya masing-masing seluruh hanya bisa membawa 1 bit data. Yang ketiga ada address bus dan control bus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.